Di bawah hamparan biru samudra yang tampak tenang, tersembunyi dunia yang tidak pernah benar-benar kita pahami. Laut dalam menyimpan misteri yang lebih tua dari sejarah manusia. Di kedalaman itu, tekanan bisa menghancurkan logam, cahaya tidak pernah sampai, dan kehidupan berkembang dalam bentuk yang menantang logika. Namun, di antara segala misteri itu, ada satu nama yang terus menimbulkan ketakutan dan rasa ingin tahu. Megalodon, sang raksasa purba yang konon masih mengintai di bawah tombak. Sejak zaman prasejarah, Megalodon telah menjadi legenda. Dikenal sebagai pemangsa terbesar yang pernah hidup di laut. Ia bisa tumbuh hingga lebih dari 18 meter panjangnya, dengan gigi sebesar tangan manusia dewasa. Para ilmuwan percaya bahwa spesies ini telah punah sekitar 2,6 juta tahun lalu. Tetapi banyak laporan dan penemuan aneh di laut modern yang mengguncang keyakinan itu. Cerita ini dimulai dengan kapal penelitian milik tim Oceanography International yang berlayar ke Samudra Pasifik Selatan. Tujuan mereka adalah untuk memetakan wilayah laut dalam di sekitar Palung Mariana, tempat terdalam di bumi. Dipimpin oleh Dr. Rafael Santoro, seorang ahli biologi laut asal Spanyol. Misi mereka awalnya sederhana, meneliti ekosistem mikroba di kedalaman ekstrim. Namun malam itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, sistem sonar kapal mendeteksi pergerakan besar di bawah permukaan. Awalnya mereka mengira itu paus sperma, tetapi bentuk bayangannya terlalu besar, terlalu cepat, dan terlalu tajam. Itu bukan paus, bisik salah satu teknisi. Layar sonar menunjukkan objek sepanjang lebih dari 20 meter. Bergerak naik dari kedalaman 4.000 meter menuju permukaan, lalu menghilang begitu saja. Keesokan paginya, tim menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Salah satu kamera bawah laut yang diturunkan malam sebelumnya ditemukan hancur. Logamnya remuk, dan kaca pelindungnya pecah seperti digigit sesuatu dengan kekuatan luar biasa. Dari data yang masih tersisa, hanya beberapa detik terakhir yang bisa diselamatkan. Bayangan besar, bentuk seperti sirip raksasa, dan getaran kuat yang membuat seluruh rekaman goyah. Dr. Santoro menatap layar komputer itu selama beberapa menit tanpa berkata apa-apa. Tidak mungkin, gumamnya. Ia tahu bentuk itu. Ia pernah melihatnya dalam gambar fosil, rahang Megalodon yang kini hanya tersisa di museum. Tapi apa yang direkam kamera itu bukan fosil, melainkan sesuatu yang hidup dan bergerak cepat di laut modern. Dalam beberapa hari berikutnya, kabar penemuan itu bocor ke media. Sebagian menyebutnya hoaks, sebagian lain menganggapnya bukti bahwa Megalodon masih hidup. Para ilmuwan di seluruh dunia terbagi dua. Ada yang menertawakan ide tersebut, dan ada pula yang diam-diam mulai meneliti ulang data laut dalam. Tak lama setelah itu, organisasi militer mulai menunjukkan ketertarikan, bukan karena legenda, tapi karena potensi ancaman di wilayah perairan internasional. Dr. Santoro menerima panggilan dari perwakilan lembaga rahasia laut dalam yang dikenal dengan nama singkat Deep Watch. Mereka menawarkannya kesempatan untuk memimpin ekspedisi lanjutan, kali ini dengan dukungan penuh pemerintah dan teknologi militer tercanggih. Kalau makhluk itu benar-benar ada, kata mereka, kami harus mengetahuinya sebelum terlambat. Beberapa minggu kemudian, kapal riset raksasa Abyss Explorer meninggalkan pelabuhan Guam, membawa 18 ilmuwan, 6 penyelam profesional, dan 4 drone bawah laut yang dilengkapi kamera inframerah. Namun tidak semua orang di kapal itu tahu misi sebenarnya. Di bawah lapisan sains dan penelitian, tersembunyi agenda lain, membuktikan apakah laut benar-benar masih menyembunyikan predator purba. Di hari ketiga pelayaran, mereka menurunkan drone pertama, Leviathan 1, ke kedalaman lebih dari 5.000 meter. Dalam gelap total, kamera mulai menangkap bentuk kehidupan aneh, ubur-ubur bercahaya, ikan tanpa mata, dan struktur mirip gua di dinding palung. Tapi di menit ke-47, sensor tekanan melonjak drastis, lalu sinyal video tiba-tiba hilang. Hanya ada satu kilatan terakhir sebelum layar menjadi hitam, bayangan besar, panjang, dan bergerak cepat, seperti sesuatu yang mengelilingi drone dari belakang. Operator berusaha memanggil kembali perangkat itu, tapi tidak ada jawaban. Hanya suara logam berderit dari speaker komunikasi bawah air, diikuti keheningan total.
Kita kehilangan Leviathan 1, kata teknisi itu dengan suara bergetar. Dr. Santoro menatap laut yang tenang di atas mereka. Ia tahu, sesuatu di bawah sana sedang memperhatikan mereka. Malam itu, ketika kapal terapung di tengah samudera tanpa bintang, seorang penyelam melaporkan sesuatu yang aneh. Dari jendela laboratorium bawah kapal, ia melihat cahaya samar di kejauhan, seperti siluet sirip besar yang melintas perlahan di bawah kapal. Tidak ada yang berani memeriksanya. Semua tahu bahwa di laut sedalam itu, cahaya apapun bisa berarti bahaya. Keesokan paginya, suasana di kapal Abyss Explorer tegang. Tidak ada yang tidur nyenyak malam itu. Angin laut terasa lebih dingin dari biasanya, dan ombak memukul lambung kapal dengan ritme aneh, seperti dentuman teratur dari sesuatu di bawah permukaan. Dr. Rafael Santoro berdiri di dek, memandangi horizon yang tak berujung. Laut selalu menyembunyikan rahasianya dengan cara paling indah, katanya pelan, dan paling berbahaya. Setelah kehilangan Leviathan 1, tim memutuskan menurunkan drone kedua, Aquila Deep, namun kali ini dengan transmisi ganda dan kamera cadangan. Di layar kontrol, gambar demi gambar muncul, dasar laut bergelombang, kerat vulkanik, dan sisa-sisa logam yang tampak seperti bagian kapal lama. Kapal karam, tanya salah satu teknisi. Tapi bentuknya tidak biasa, terlalu besar, dan tampak seperti bekas gigi di sisi logam yang bengkok. Beberapa menit kemudian, sensor sonar mendeteksi sesuatu bergerak mendekat. Objek itu besar, sangat besar, dan bergerak perlahan, mengitari area tempat Aquila Deep berada. Ketika kamera diarahkan ke arah itu, hanya tampak bayangan gelap melintas cepat. Suara frekuensi rendah terdengar di speaker, dengungan berat yang membuat dada bergetar. Apa itu? Tanya kru. Bukan mesin, bukan pause, jawab Santoro. Itu sesuatu yang lain. Tiba-tiba layar menampilkan gambar yang membuat semua orang terdiam. Mulut besar dengan deretan gigi bergerigi melintas di depan kamera sebelum sinyal hilang sepenuhnya. Suara retakan logam terdengar keras, lalu diam. Aquila Deep hancur. Ketegangan di kapal meningkat drastis. Beberapa anggota tim ingin menghentikan misi, tapi Santoro bersikeras melanjutkan. Kalau kita berhenti sekarang, kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya hidup di bawah sana. Namun malamnya, sesuatu kembali terjadi. Kali ini bukan pada peralatan, tapi pada manusia. Sekitar pukul 3 dini hari, alarm berbunyi. Salah satu penyelam, Matteo Rivera, ditemukan hilang dari kabin. Pintu ke ruang observasi bawah terbuka lebar, dan kaca tebal yang biasanya menahan tekanan air terlihat retak. Dari rekaman keamanan, hanya ada satu momen terakhir. Matteo menatap keluar jendela, lalu bereaksi panik, seolah melihat sesuatu raksasa lewat di depan kaca. Setelah itu, sistem kamera mati. Penyelaman darurat dilakukan. Mereka menemukan sisa pakaian penyelam itu terapung beberapa meter di bawah kapal, sobek seperti terkoyak oleh kekuatan besar. Tidak ada tubuh, tidak ada darah, hanya air yang bergolak pelan di sekitar tempat itu. Kapal menjadi sunyi. Semua orang tahu, sesuatu sedang berburu di kedalaman. Beberapa jam kemudian, kapal menerima transmisi aneh. Frekuensi rendah, tapi memiliki pola seperti gemas sonar alami. Itu bukan sinyal buatan manusia, kata teknisi komunikasi. Kedengarannya seperti panggilan. Frekuensi itu berulang setiap beberapa menit, seolah sesuatu sedang mencoba berkomunikasi. Atau memperingatkan. Santoro mengamati pola itu berulang-ulang. Ini seperti sistem navigasi predator, katanya pelan. Makhluk besar di laut menggunakan gema untuk mencari mangsa. Tapi pola ini terlalu cerdas. Ia mengirim data itu ke pusat penelitian Deepwatch. Jawaban kembali 2 jam kemudian. Lanjutkan misi. Jangan berhenti. Kami mendeteksi pergerakan besar dari satelit di lokasi Anda. Menjelang senja, kapal dikelilingi kabut tebal. Kompas mulai berputar tidak stabil, dan sistem sonar menampilkan pantulan dari berbagai arah. Seolah ada lebih dari satu makhluk besar di sekitar mereka. Ada 3, mungkin 4, ujar teknisi sonar dengan suara bergetar. Mereka bergerak cepat, dan sekarang mengitari kita. Dentuman keras terdengar dari bawah kapal,
seperti sesuatu menabrak lambung dengan kekuatan luar biasa. Lampu di dek bergetar, dan air dari laut memercik ke atas. Beberapa kru berlari, sementara yang lain berusaha menstabilkan sistem mesin. "Kita harus keluar dari sini," teriak kapten. Tapi Santoro menolak. "Jika mereka di sini, kita harus merekamnya. Ini sejarah." Beberapa detik kemudian, kamera bawah kapal menangkap momen tak terlupakan. Bayangan besar muncul dari kegelapan, perlahan menanjak ke arah cahaya. Bentuknya jelas, sirip punggung tajam, rahang masif, dan mata gelap yang memantulkan cahaya kamera. Ukurannya luar biasa, setidaknya 23 meter panjangnya. Ia berputar di sekitar kapal, lalu menghilang ke kedalaman lagi, meninggalkan pusaran air besar. "Tidak mungkin," gumam salah satu ilmuwan. "Itu megalodon, tapi lebih besar dari semua catatan fosil yang pernah ada." Kapal menjadi sunyi. Semua orang menatap layar. Hanya Dr. Santoro yang berdiri tegak, wajahnya pucat tapi matanya penuh ketakjuban. "Selama ini kita salah," katanya pelan. "Mereka tidak punah. Mereka beradaptasi." Namun, tidak semua di kapal setuju untuk menyebarkan penemuan itu. Kapten mulai khawatir. Kalau makhluk ini benar-benar masih hidup, dan dunia tahu, perairan akan jadi medan perburuan. Akan ada kekacauan. Tapi sebelum diskusi berakhir, sinyal komunikasi utama diputus dari pusat Deepwatch. Layar menampilkan pesan terakhir, "Jaga kerahasiaan. Prioritas 1, hidupkan sistem pengamanan." Beberapa menit kemudian, radar mendeteksi pergerakan cepat mendekati mereka. 4 objek besar datang dari kedalaman, menuju kapal dengan kecepatan tinggi. "Mereka kembali," teriak kru. Mesin dinyalakan, tapi terlambat, dentuman besar mengguncang kapal. Sistem listrik padam, lampu darurat menyala merah, dan seluruh kapal bergoyang keras. "Semua orang ke dek atas," teriak kapten. Saat kru berlari keluar, laut di sekitar mereka bergolak hebat. Dari tengah ombak yang terbelah, sesuatu muncul, sirip hitam setinggi tiang kapal, lalu ekor besar menghantam air, menciptakan ombak seperti badai mini. Dr. Santoro menatap ke bawah. Di antara percikan air dan kabut, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. 2 mata besar, gelap, menatap langsung ke arah mereka dari bawah permukaan air. Tombak menghantam keras lambung abis Explorer saat sirip raksasa itu berputar mengitari kapal. Seluruh kru berusaha menjaga keseimbangan, sementara alarm darurat terus berbunyi tanpa henti. Dari dek atas, air laut naik seperti dinding, lalu menimpa seluruh sisi kapal. Dalam kekacauan itu, Dr. Rafael Santoro tetap berdiri tegak di samping reling, matanya terpaku ke laut yang bergolak di bawah. "Ini bukan hanya seekor," katanya pelan. "Mereka datang dalam kelompok." Beberapa detik kemudian, permukaan air terbelah, dan dari bawah muncul makhluk besar dengan rahang terbuka lebar. Giginya berkilau di bawah cahaya lampu kapal yang bergetar. Suara logam pecah menggema ketika makhluk itu menabrak bagian bawah kapal. Semua orang berteriak, "Matikan mesin." "Kurangi getaran," perintah kapten. Tapi suara mesin sudah tak terkendali, dan pusaran air besar terbentuk di bawah mereka. Salah satu ilmuwan, Dr. Eliza Chen, berlari menuju ruang kontrol untuk mencoba memulihkan sistem sonar. Saat layar kembali menyala, pola yang muncul bukan hanya 1, tapi 5. "Ada 5 dari mereka," katanya dengan suara serak. 5 makhluk sebesar itu bergerak serentak, mengelilingi kita seperti kawanan pemburu. Santoro menatap layar itu tanpa berkedip. "Mereka tidak berburu untuk makan," katanya. "Mereka mempertahankan wilayah." Kata-katanya baru saja keluar ketika kapal berguncang lagi. Kali ini lebih keras. Struktur dek bagian belakang retak. Sebagian peralatan jatuh ke laut, termasuk 1 kapsul penelitian yang berisi data rekaman dari Aquila Deep. Dalam kekacauan itu, Santoro membuat keputusan berani. "Turunkan kapsul pelacak terakhir," katanya. "Kita harus mendapatkan rekaman ini, apapun yang terjadi." Ia bersama 2 teknisi berlari ke ruang bawah kapal. Tekanan meningkat, suara logam berderit di sekitar mereka. Saat kapsul terakhir dilepaskan, kamera di dalamnya langsung mulai merekam pemandangan mengerikan.
Di kedalaman sekitar 700 meter, 5 bayangan besar melingkari kapal, membentuk pola spiral sempurna. Dari jarak itu, bentuk mereka semakin jelas. Tubuh panjang, kepala lebar, mata hitam besar yang tampak cerdas. Mereka bergerak perlahan, tapi dengan koordinasi seperti pasukan yang dilatih. Salah satu dari mereka mendekat ke kapsul, menatap lurus ke kamera dengan pandangan tajam, dan dalam detik itu, transmisi terputus. Di atas, ombak semakin tinggi. Kapten memutuskan untuk memanggil bantuan darurat dari satelit militer, tapi sinyal komunikasi kembali terganggu. Ada sesuatu yang memblokir sinyal, katanya panik. Dr. Chen mendekat ke Santoro. Apa yang kita lakukan sekarang? Santoro menatap laut yang gelap, lalu berkata, kita mundur. Kita harus kembali ke permukaan dan laporkan semua ini. Dunia harus tahu. Namun, bahkan sebelum mereka sempat memutar arah, sesuatu menghantam kapal dari bawah. Suara bajai yang remuk memenuhi udara. Lampu padam sepenuhnya, dan kapal mulai miring ke satu sisi. Beberapa anggota kru terlempar ke laut. Teriakan bergema di antara angin dan ombak. Santoro mencoba menyeimbangkan tubuhnya, memegang reling dengan tangan gemetar. Di bawah sana, ia melihat kilatan cahaya, bukan dari lampu, tapi dari sesuatu yang bergerak cepat di bawah air. Dalam hitungan detik, sirip besar muncul lagi, diikuti oleh ekor yang menghantam kapal hingga sebagian lambung hancur. Abis Explorer mulai tenggelam perlahan. Kapten memerintahkan evakuasi, tapi rakit penyelamat hanya tersisa 2. Santoro memutuskan untuk tetap di kapal bersama 3 orang lain yang menolak pergi. Kalau makhluk itu benar-benar ada, kita harus menyimpan bukti ini, katanya sambil memeluk tabung data. Saat air mulai memenuhi dek, kamera di helm penyelamat menangkap pemandangan terakhir. Bayangan raksasa berenang perlahan di bawah mereka, diikuti bentuk lain yang lebih besar lagi. Tidak ada suara, hanya keheningan dalam yang menekan, lalu semuanya gelap. Beberapa jam kemudian, di tengah kabut tebal, tim penyelamat menemukan potongan kapal terapung di permukaan laut. Tidak ada tanda-tanda kru. Namun, di antara serpihan logam dan pecahan kaca, mereka menemukan satu kapsul data yang masih utuh. Di dalamnya terdapat rekaman terakhir yang berhasil diambil sebelum kapal tenggelam. Video itu dikirim ke markas Depwatch dengan kode prioritas tertinggi. Rekaman berdurasi 14 detik itu menunjukkan sesuatu yang tidak pernah dilihat manusia modern sebelumnya. Seekor megalodon betina raksasa berenang bersama 4 anaknya di sekitar palung laut. Ukurannya melebihi semua perhitungan ilmiah. Di akhir rekaman, kamera menangkap momen luar biasa. Sang induk menatap langsung ke arah lensa. Matanya gelap namun penuh kesadaran, seolah tahu sedang direkam. Beberapa minggu kemudian, laporan resmi dikeluarkan. Kapal penelitian Abyss Explorer hilang di Samudra Pasifik Selatan akibat gangguan tekanan ekstrim. Tidak ada korban yang ditemukan. Tidak ada satupun catatan tentang makhluk laut atau penemuan aneh. Semua file disegel di bawah otoritas militer. Hanya satu salinan data yang disimpan oleh Dr. Chen, yang berhasil menyelamatkan diri dengan rakit penyelamat sebelum kapal tenggelam sepenuhnya. Bertahun-tahun kemudian, Dr. Chen hidup dalam persembunyian di Filipina. Dalam sebuah wawancara rahasia dengan jurnalis independen, ia mengungkap sebagian kisah yang disembunyikan dunia. Kami tidak menemukan megalodon, katanya pelan. Mereka yang menemukan kami. Ia menunjukkan potongan video yang telah diperbaiki. Di akhir rekaman, tepat sebelum layar hitam, terdengar suara frekuensi rendah, sama seperti panggilan sonar yang pernah direkam di kapal. Namun kali ini, pola suaranya berbeda. Lebih ritmis, hampir seperti bahasa. Jurnalis itu bertanya, apa menurut Anda mereka mencoba berbicara? Dr. Chen menatap jauh ke arah laut di kejauhan. Mungkin, katanya dengan nada dingin, atau mungkin mereka hanya memperingatkan kita agar tidak kembali. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, laut bukan tempat untuk manusia. Kita pikir kita menaklukkan bumi, tapi sebenarnya kita hanya berjalan di atas permukaannya. Ada dunia lain di bawah sana, dan mereka masih menguasainya. Rekaman wawancara itu kemudian viral di internet sebelum akhirnya dihapus dari semua platform.
Banyak yang menganggapnya teori konspirasi, tapi beberapa peneliti rahasia di seluruh dunia mengaku telah menerima sinyal sonar misterius yang sama di berbagai samudra. Frekuensinya identik dengan yang terekam di Abyss Explorer. Hari ini, setiap kali kapal riset menurunkan sonar ke kedalaman lebih dari 4.000 meter, kadang terdengar gema samar yang tidak dapat dijelaskan. Para ahli menyebutnya The Abyss Pulse, denyut dari kedalaman yang belum tersentuh manusia. Dan di suatu tempat di bawah gelombang laut yang sunyi, bayangan besar masih bergerak perlahan, menunggu, menjaga dunia mereka dari rasa ingin tahu manusia. Karena mungkin, Megalodon tidak pernah punah. Ia hanya bersembunyi.